saya dengan NIM 2101006. Di sini saya akan memaparkan proses hasil dari studi etnofarmakologi dan mempresentasikan hasil dari studi etnofarmakologi mengenai tanaman obat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu etnofarmakologi. Selamat malam Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai tanaman obat. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu nama dan umurnya, Bu? Nama saya Puji Astuti, umur 45 tahun. Yang pertama saya akan bertanya mengenai pengetahuan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Kalau tahu boleh disebutkan, Bu? Ada yang saya tahu beberapa. Yang pertama yang saya ketahui daun sirih. Yang keduanya daun beratawali. Yang ketiga jahe. Yang keempat kunyit. Selanjutnya Ibu, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Jika iya, dari siapa, Bu? Pertama kali saya ketahui obat itu dari buku. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun? Dari tetangga. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Ya. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Iya. Boleh disebutkan, Bu, tumbuhannya? Contohnya daun sirih. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Jika membudidayakan, boleh disebutkan tumbuhan dan manfaat dari tumbuhan tersebut, Bu? Saya membudidayakan daun sirih yang manfaatnya yang pertama untuk penurun kolesterol, yang kedua untuk untuk menurunkan kadar gula darah, dan sejauh itu yang saya tahu. Menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Masih banyak. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Itu bisa dicari di apotik. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Jika iya, boleh disebutkan, Bu, tanamannya dan biasanya digunakan untuk kondisi apa? Saya menggunakan sirih itu untuk menurunkan kadar gula darah, dan saya juga menggunakan teh jati daun Cina itu untuk memperlancar pencernaan dan juga termasuk untuk menurunkan kolesterol. Terus, apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Untuk saat ini enggak. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Tidak. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat dari obat tersebut? Apakah manjur? Menurut saya cukup baik dan manjur. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Saya kebetulan kalau di pekarangan itu punya daun sirih. Ya, boleh, Pak, memperkenalkan diri dulu. Nama Beni Fahrudin, usia 50 tahun. Baik, akan diberi pertanyaan mengenai pengetahuan tanaman obat. Yang pertama, apakah Bapak Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Ya. Apa saja tanaman tersebut yang Bapak ketahui? Daun sirih Cina, jahe, terus kunyit. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari turun-temurun? Ya. Dari siapa? Dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari tetangga atau dukun? Ya, dari tetangga. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Bapak ketahui dari informasi media? Ya. Apakah Bapak mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Ya. Apakah Bapak membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya, membudidayakan. Apa saja tanaman tersebut? Kunyit, terus jahe, daun sirih. Untuk daun sirih, apa ya manfaatnya? Untuk daun sirih untuk diabetes, terus kunyit untuk lambung, jahe untuk obat batuk. Menurut Bapak, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Masih banyak. Menurut Bapak, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Membeli dari pedagang. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama, apakah Bapak menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Ya. Sebutkan tanaman obatnya dan digunakan pada kondisi apa? Kunyit untuk obat lambung, terus jahe untuk obat batuk kalau lagi sakit. Apakah Bapak menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Tidak.
Apakah Bapak membuat ramuan obat sendiri? Tidak. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Bapak bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Manjur. Apakah Bapak membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Tidak. Ya Bapak, terima kasih. Selamat siang Ibu, di sini saya akan mewawancarai mengenai tanaman obat. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu, nama dan umurnya. Nama Bu Haji Dede, udah gitu. Umur 70 tahun. Ya, Baik Ibu, di sini ada pertanyaan mengenai pengetahuan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Jika tahu, apa saja tanaman tersebut Bu? Boleh disebutkan? tanaman kunyit dengan jahe sama Cengkeh, kencur. kencur. Yang kedua, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Ya, dari orang tua. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun? Dari tetangga. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Ya, bisa juga. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Tidak tahu. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya, ada juga Apa saja tanaman tersebut Bu dan apa manfaatnya? tanaman itu apa? Kunyit sama jahe. Kunyit untuk apa Bu? Kunyit untuk obat mah. Kalau Kalau jahe mah buat gosok-gosok. Terus Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak gak Bu menurut Ibu? Masih mungkin. Terus bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan biasanya Ibu menurut Ibu? Beli di Dagang beli di pedagang. atau apotek ya Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah. Apa aja Bu tanamannya dan untuk dalam kondisi penyakit apa gitu, sakit apa? Kunyit buat mah kalau mengkudu Ya. buat darah tinggi. Oh, terus apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5 enggak? Tidak Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? suka Apa ramuan obatnya Bu dan bagaimana bikinnya? digodok, diparut. Bagian yang diambilnya kayak apanya Bu? Apakah daun, buah, rimpang, akar, Daun batang, bisa, bunga, getah atau seluruh bagiannya? Kalau daun apa Bu biasanya? daun kelor. Oh iya. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur gak Bu? Ada yang manjur. Terus apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Tidak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu, di sini saya akan mewawancarai mengenai tanaman obat. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan memperkenalkan diri, nama dan umurnya. Oh iya, nama saya Meti Setiawati, umur saya 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Di sini saya akan memberi pertanyaan mengenai pengetahuan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Tahu. Jika iya, apa saja tanaman tersebut Bu? Boleh disebutkan? Untuk pertama itu daun jambu untuk diare, terus lidah buaya untuk menyuburkan rambut. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun? Iya, terus Dari dari ibu, terus dari sekolah juga. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun? Enggak. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Iya ada. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Acara ada. Apa ya? Selanjutnya Ibu, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Iya. Apa saja tanaman tersebut dan apa manfaatnya Bu? Jambu untuk diare, terus lidah buaya untuk suburan rambut. Menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Kurang tahu.
Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Nggak tahu. Selanjutnya ada pertanyaan untuk bagaimana pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Ya, Jika iya, sebutkan tanaman obatnya dan digunakan pada kondisi apa? kalau rambutnya rontok pakai lidah buaya. Terus kalau anak diare pakai jambu, pakai daun jambu, pucuknya. Apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Untuk saya sih enggak. Apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Enggak. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Selama ini sih manjur. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Iya. Ya, ya Ibu, terima kasih. Selamat sore Ibu, di sini saya akan mewawancarai mengenai tanaman obat. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu, nama dan umur. Sore, nama saya Nani Mariani, umur 47 tahun. Di sini saya akan memberi pertanyaan mengenai pengetahuan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Jika iya, boleh disebutkan Bu. Ada singkong, kunyit, lengkuas. Selanjutnya, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari film tersebut? Ya, Dari siapa? dari orang tua, Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun? tetangga. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media? Bisa jadi. Apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Jika Ada. tahu, boleh disebutkan Bu. Ada kunyit. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Ya, Jika iya, apa saja Bu tanaman tersebut dan manfaatnya buat apa? singkong. Singkong manfaatnya untuk mengobati lambung. Kemudian, menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Banyak. Menurut Ibu, bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Dipetik. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Jika iya, sebutkan tanamannya Bu. Dan digunakan untuk kondisi seperti apa? Ya, batrawali. Terus digunakan untuk mengobati gatal-gatal. Selanjutnya, apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara kesehatan lebih dari 5? Enggak. Terus, apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri Bu? Ya, Boleh dijelaskan bagaimana cara pembuatannya dan apa yang dipakai dari tumbuhan tersebut? Apakah daunnya, buahnya, atau gimana? ya kalau batrawali diambil batangnya, terus direbus dari air 5 gelas harus menjadi 1 gelas, terus diminum. Udah Bu. Udah. Selanjutnya, biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur? Lanjut. Apakah Ibu membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit? Ya, Ya, terima kasih Ibu. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat didapatkan, yaitu daun sirih digunakan sebagai antidiabetes dan untuk mengatasi keputihan, kunyit digunakan untuk mengatasi mah, batang brotowali untuk gatal-gatal, jahe untuk mengatasi batuk, singkong untuk mengatasi penyakit lambung, lidah buaya untuk menebalkan rambut, daun jambu biji untuk mengatasi diare, buah mengkudu untuk menurunkan tekanan darah, daun jati cina untuk melancarkan pencernaan. Selanjutnya ada hasil wawancara berdasarkan pengetahuan tanaman obat pertama kali, yaitu turun-temurun dari orang tua, mengetahui dari tetangga, dan juga informasi media. Berdasarkan pengetahuan tanaman obat yang digunakan acara adat, yaitu didapatkan kunyit dan daun sirih. Berdasarkan pengetahuan tentang tanaman obat di hutan, mayoritas responden berpendapat bahwa di hutan masih banyak tanaman obat, di mana didapatkannya bisa dari pedagang ataupun memetik langsung ke hutan. Kemudian dilakukan studi literatur. Yang pertama ada daun sirih. Daun sirih dengan family Viperaceae dengan spesies Viper betel dengan nama lokal sirih atau dalam bahasa Jawa suruh atau dalam bahasa Maayan puat atau dalam bahasa Melayu sireh, dalam bahasa Ternate bido, dalam bahasa Bali base, dan dalam bahasa Ambon amuk. Manfaatnya yaitu antibakteri, antidiabetes, antiseptik, dan mengatasi hidung berdarah atau mimisan, juga dapat menyembuhkan sariawan, gatal-gatal, dan juga memiliki aktivitas antioksidan. Organ yang digunakan yaitu daun. Cara pemanfaatannya yaitu dengan merebusnya sekitar 3-7 kali daun ke dalam air mendidih, menyaringnya, dan meminum air rebusannya. Selanjutnya ada kajian farmakologi. Daun sirih mengandung berbagai senyawa kimia aktif yang dipengaruhi oleh area geografis dan lingkungan. Bahan dari sirih yang banyak digunakan yaitu daunnya, karena memiliki kandungan minyak sirih sebanyak 4,2% dan sebagian besar komponennya terdiri dari beta-fenol yang berperan sebagai agen antibakteri.
Daun sirih hijau memiliki beberapa kandungan lainnya seperti steroid, tanin, flavonoid, saponin, fenol, alkaloid, kumarin, dan emodins. Daun sirih hijau diketahui memiliki aktivitas antibakteri dari beberapa senyawa aktif yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Daun sirih hijau secara ilmiah berkhasiat sebagai antidiabetes. Daun sirih sebagai antidiabetes memiliki mekanisme kerja menghambat enzim alfa glukosidase dan menstimulasi insulin. Kemudian yang kedua ada kunyit. Dengan nama lokal kunyit, dengan dalam bahasa Jawa yaitu kunir dan dalam bahasa Sunda yaitu konek. Manfaatnya yaitu mah ataupun ukut sambung. Organ yang digunakan yaitu rimpang. Cara pemanfaatannya yaitu dilakukan dengan memarut kunyit yang telah dibersihkan, kemudian diperas hingga tersisa airnya saja. Air kunyit tersebut diminum pada pagi hari sebelum bangun tidur atau malam hari sebelum tidur dalam keadaan perut kosong. Kunyit memiliki kandungan zat aktif utama berupa kurkuminoid dan minyak asid. Kandungan kurkuminoid terdiri dari kurkumin, desmetoxykurkumin, dan bidesmetoxykurkumin. Sedangkan minyak asid terdiri dari keton sesquiterpen, turmeron, tumeon, zingiberin, galadren, sabinan, borneol, sineol. Kandungan kunyit lainnya berupa lemak, karbohidrat, protein, vitamin C, karoten, garam-garam mineral seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional. Senyawa yang terkandung dalam kunyit mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, anti mikroba, anti racun. Secara tradisional, kunyit digunakan masyarakat di berbagai negara untuk mengobati penyakit seperti penyakit yang disebabkan oleh mikroba, parasit, gigitan serangga, cacar, sakit perut seperti diare, sembelit, ataupun kembung. Kemudian ada gangguan pencernaan, gangguan hati, gangguan asma, menghilangkan gatal, menghilangkan penyakit kulit, dan mengurangi rasa nyeri. Mekanisme ekstrak kunyit telah memblok reseptor histamin atau H2 secara langsung dan menghambat reseptor gastrin sehingga sekresi asam lambung menurun. Kemudian yang ketiga jahe. Dengan nama lokal jahe dalam bahasa Batak Karo Bahing, dalam bahasa Minangkabau Sipodeh, dalam bahasa Lampung Jahi, dalam bahasa Sunda jahe, dan dalam bahasa Jawa dan Bali jahe. Manfaatnya yaitu mengatasi batuk. Organ yang digunakan yaitu rimpang. Cara pemanfaatannya dikunyah secara langsung dan juga bisa dengan memarut jahe dan diambil ekstraknya. Kemudian ditambahkan dengan madu murni. Kemudian campuran keduanya siap diminum sebagai obat batuk alami setiap hari sehari 3 kali. Setelah meminum obat batuk ini, pastikan jangan minum air putih dulu selama setengah jam. Secara umum, jahe digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati mabuk, perjalanan, mual, muntah, diare, batuk, nyeri otot, demam, migrain, dan pendarahan. Namun dalam penelitian beberapa tahun terakhir telah ditemukan bahwa jahe memiliki aktivitas biologis yang dapat digunakan sebagai anti-ulkus, antioksidan, dan anti-inflamasi. Efek farmakologis dari jahe disebabkan oleh konstituen yang terdapat dalam jahe, di antaranya yaitu zingeron, zingiberin, gingerol, dan shogol sebagai komponen bioaktif fenolik utama yang dapat menghambat inflamasi, angiogenesis, proliferasi, reaktif oksigen spesies atau uros, dan meningkatkan produksi sel emas. Rimpang jahe mengandung polisakarida yang berupa kompleks alfa glukan dengan galakturonan yang memiliki efek farmakologis sebagai antitusif atau sebagai obat untuk mengatasi batuk. Selanjutnya keempat ada brotowali. Nama lokalnya yaitu dalam bahasa Melayu yaitu Bratawali, dalam bahasa Sunda yaitu Andawali, dalam bahasa Jawa yaitu Brotowali, dan dalam bahasa Bali Antawali. Manfaatnya yaitu sebagai gatal-gatal. Organ yang digunakan yaitu batang dan daun. Cara pemanfaatannya yaitu ambil daun dan batang brotowali secukupnya, cuci bersih dengan air mengalir, rebus dengan air secukupnya atau hingga terendam sekitar 3 cm sampai airnya tersisa setengahnya. Gunakan air rebusan itu untuk mandi atau berendam sampai gatal-gatal di kulit mereda, dan adapun yang diminum air rebusannya. Tanaman brotowali banyak manfaatnya, diantaranya yaitu sebagai antipiretik, analgesik, antiparasitik, antiseptik, antidiabetik, dan anti-tumor. Efek tersebut didapat dari kandungan bahan aktif yang terdapat di dalamnya. Brotowali atau nama ilmiahnya Tinospora crispa mengandung senyawa picoretin, berberin, dan palmatin yang termasuk senyawa golongan alkaloid, pikroretosid, dan tinokrisposid yang merupakan suatu senyawa glikosida serta senyawa triterpenoid. Batang brotowali sangat bermanfaat sebagai obat sakit perut, sakit pinggang, serta gatal-gatal dan luka yang sulit disembuhkan. Kemudian yang kelima ada daun lidah buaya.
Nama lokal yaitu lidah buaya. Manfaatnya untuk menyuburkan rambut. Organ yang digunakan yaitu daun. Cara pemanfaatannya yaitu diambil gel dari daun lidah buaya, dioleskan gel tersebut sebagai conditioner setelah keramas, dimulai dari kulit kepala hingga ujung rambut. Setelah merata, bungkus rambut dengan handuk hangat dan lembab, dibiarkan hingga lidah buaya meresap, kurang lebih 15 menit, kemudian bilas rambut hingga bersih. Kandungan lidah buaya berupa gel dapat dipaparkan secara rinci, yaitu adanya saponin, asam sinamid, lignin, polisakarida, ethereal oil, acemanan, vitamin B1, B2, B6, asam folat, tanin, enzim oksidase, amilase, monosakarida, glukoman, enzim brakinase, dan salisilat. Kandungan yang dimiliki gel lidah buaya ini berfungsi sebagai senyawa antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Senyawa lignin dan polisakarida yang merupakan salah satu kandungan kimia pada lidah buaya bermanfaat untuk kulit sebagai pembawa zat-zat nutrisi, dan tingkat keasaman pH yang dimiliki adalah normal seperti pH kulit manusia. Pemaparan tersebut memberikan efek positif pada pertumbuhan rambut, terutama akar rambut, sebagai peningkatan kemampuan penetrasi nutrisi yang bermanfaat untuk menguatkan, memperbaiki akar rambut, dan memicu pertumbuhan rambut. Senyawa kimia pada lidah buaya bermanfaat sebagai menghilangkan sel-sel yang telah mati dan dari epidermis dan monolog perkembangan sel-sel baru pada kulit rambut adalah asam amino. Kemudian yang keenam ada daun jambu biji. Nama lokalnya daun jambu biji. Manfaatnya untuk diare. Organ yang digunakannya yaitu daun. Cara pemanfaatannya yaitu disiapkan beberapa lembar daun jambu biji, cuci dengan air mengalir, ditumbuk daun yang sudah bersih, dimasukkan ke air matang, peras dan saring daun jambu biji, dipisahkan air perasannya ke dalam gelas untuk diminum. Penggunaan daun jambu biji efektif dalam mengatasi diare. Terdapat dua zat utama yang memberikan efek anti diare dalam daun jambu biji, yakni quercetin dan tannin. Quercetin yang terkandung dalam daun jambu biji bekerja dengan cara menghambat pelepasan asetilkolin yang dapat meningkatkan kontraksi usus akibat adanya iritasi oleh bakteri penyebab diare seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Bacillus cereus, Vibrio cholera, dan selain itu tanin juga yang terkandung dalam daun jambu biji memiliki sifat pengkelat yang memberikan efek spasmolitik sehingga akan terjadi pengerutan usus yang memicu penurunan gerak peristaltik dan juga mengkerutkan dinding sel bakteri dan membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel. Selain pengkerutan dinding sel bakteri, efek lain yang dapat diasumsikan yaitu sebagai efek antibakteri tanin adalah efek penekanan protein. Selanjutnya yang keenam ada singkong. Dengan nama lokal singkong, ketela, ubi pohon, sambe dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa, telo pohong, ketela kaspet. Manfaatnya yaitu sebagai obat mah. Organ yang digunakannya yaitu umbi. Cara pemanfaatannya yaitu umbi singkong digunakan oleh masyarakat desa Cepoku Boyolali sebagai obat penyakit mah dengan cara umbi dikupas dan dicuci bersih, kemudian langsung dimakan mentah, dan ada juga yang diambil sarinya, kemudian diminum. Berdasarkan informasi medis, pernyataan ini belum terbukti kebenarannya karena belum ditemukannya penelitian yang membahas hal mengenai manfaat singkong sebagai obat lambung. Yang dimana manfaat singkong sebagai obat lambung yaitu dengan dikonsumsi mentah, karena singkong mentah dipercaya memiliki kandungan yang masih lengkap dan lebih besar karena zat-zatnya belum larut. Sementara sumber lain menyebutkan tindakan pemberian ekstrak kulit singkong yang telah dikeringkan terbukti memiliki efek proteksi terhadap lambung. Hal ini dimungkinkan oleh kehadiran senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan pada kulit singkong. Kemudian yang ketujuh ada buah mengkudu dengan nama lokal yaitu di Sumatera ewedu, mengkudu atau bengkudu. Di Jawa ada kudu, cengkudu, kemudu, dan pace. Di Nusa Tenggara wangkudu, manakudu, dan bakulu. Di Kalimantan dikenal dengan nama mangkudu, wangkudu, dan labanan. Manfaatnya yaitu menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Organ yang digunakan yaitu buah. Cara pemanfaatannya yaitu buah mengkudu dapat diolah dengan cara direbus, diparut, maupun di blender untuk dijadikan jus. Dan buah mengkudu dapat dikonsumsi sesudah makan atau sebelum makan. Buah mengkudu ini mengandung senyawa kimia
preseronin yang menurunkan tekanan darah dengan cara bekerja pada vasoaktif endotel. Ekstrak dari buah mengkudu mampu menghambat kerusakan sel akibat stres oksidatif karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Senyawa fenolik pada mengkudu mampu menangkap radikal bebas dan menghambat peroksidasi lemak sehingga mengurangi kerusakan pada sel akibat mekanisme reduksi dan donor elektron. Senyawa flavonoid berperan dalam sistem kardiovaskular termasuk regulasi dari tekanan darah. Jenis flavonoid pada mengkudu antara lain adalah rutin, quercetin, dan luteolin yang mampu menghambat aktivitas dari angiotensin converting enzim atau ACE. Scopoletin dalam mengkudu memiliki aktivitas hipotensi oleh mekanisme vasodilatasi melalui aktivitas relaksasi otot halus. Scopoletin juga berfungsi sebagai agen spasmolitik non-spesifik yang dimungkinkan memiliki efek menghambat ACE atau angiotensin converting enzim. Buah mengkudu matang memiliki sifat antihipertensi dengan menghambat ACE, sedangkan daun mengkudu mengandung banyak senyawa flavonoid termasuk rutin. Rutin mampu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan aktivitas dari glution peroxide dan oksida nitrit pada sel endotelium dan menyebabkan vasorelaksasi pada pembuluh darah. Kemudian yang ke-8 yaitu ada daun jati Cina. Dengan nama lokal yaitu daun jati Cina, manfaatnya yaitu melancarkan pencernaan. Organ yang digunakan yaitu daun, dan cara pemanfaatannya yaitu disiapkan daun jati yang masih segar atau dapat dipetik langsung dari batangnya. Kemudian dicuci daun jati dengan air mengalir hingga bersih, dipanaskan air dalam panci hingga mendidih, dimasukkan daun jati dan dibiarkan hingga air mendidih. Kemudian rebusan daun jati tersebut disaring dan diminum airnya. Daun jati Cina merupakan laksatif stimulan yang menurut WHO dapat sebagai pelunak feses dan mempunyai kandungan aktif glikosida antrakinum terdiri dari aloe emodin dan rein antron yang memiliki dua senyawa terbesar yaitu senosida A dan B yang mempengaruhi pola defekasi. Bahan yang digunakan pada penelitian efek aktif adalah air seduhan dari Simplicia, daun jati Cina atau Cassia angustifolia. Simplicia ini merupakan laksatif stimulan. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan motilitas kolon serta memiliki efek antiabsorpsi berupa penghambat penyerapan air dan elektrolit Na+ dan Cl-. Dan stimulasi sekresi air dan elektrolit ke dalam lumen usus besar. Daun jati Cina memiliki kandungan utama yang berperan pada aktivitas laksatif yaitu glikosida antraquinone yang aglikonnya terdiri dari aloe emodin dan rein yaitu senosida A dan B, merupakan pasangan isomer yang aglikonnya adalah rein diatron. Glikosida diatron mulanya diurai menjadi aglikon aktif yang menstimulasi plexus saraf intramural otot polos usus sehingga kontraksi otot polos meningkat disertai dengan peningkatan sekresi lendir. Berikut daftar pustaka yang digunakan dari studi literatur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.